Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Bincang-Bincang bersama Kanjeng Mami. Sore hari ini saya kedatangan teman saya, Miss Ripka. Dia ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Yuk kita simak sama-sama. Selamat sore, Kanjeng Mami. Sore. Ini saya mau bertanya tentang hal perselingkuhan di tengah media sosial yang udah menyebar luas ini ya nih. Banyak sekali ibarat kata peluang-peluang kita untuk kita berselingkuh gitu nih, ya kan, karena banyak pria-pria nakal, wanita-wanita nakal yang nge-DM, nge-WA gitu nih. Terus kan ibarat kata banyak maksudnya peluang ada kita, chance-nya ada lah ya. chance-nya kita untuk itu ke situ gitu nih. Terus gimana caranya kita supaya nggak ngikut gitu ke hal-hal seperti itu nih? Oke guys, pertanyaan yang sangat bagus banget karena maraknya sosial media yang sekarang sudah terbuka banget. Jadi chance untuk berselingkuh itu sangat mudah gitu ya. Karena para pria bisa DM kita ya kan. Para wanita juga kadang-kadang nakal yang nge-DM pria dulu gitu ya. Nah, kalau menurut Mami ya, itu kembali kepada kepribadian kita gitu, pilihan. Kalau buat saya bilang itu pilihan, kita mau selingkuh atau kita enggak gitu. Bukan berarti dengan begitu kita mengurangi pertemanan kita, enggak. Kita harus berteman dengan orang banyak, sebab dengan kita berteman kita menambah wawasan. Jadi kita tahu mana yang bohong, mana yang gimana. Jadi kita semakin bergaul, kita semakin peka terhadap orang-orang yang tipu-tipu, orang-orang yang punya modus-modus. Jadi kita tahu, istilahnya makin kita banyak berteman, kita makin pinter. Tapi dengan catatan ya, Miss Ripka ya, dengan catatan kita belajar di dalam pergaulan kita, belajar hal-hal yang positif gitu, bukan hal-hal yang negatif. Karena firman Tuhan ada katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya ini karena Miss Ripka yang bertanya, saya kembalikan ke Miss Ripka gitu. Misalnya Miss Ripka merasa nggak kuat nih kelemahannya kalau dirayu-rayu sama pria, jagalah hal itu gitu. Jangan buka celah berdekatan sama pria gitu. Jadi setiap kita ya guys, ya Miss Ripka ya, setiap kita itu punya kelemahan kita masing-masing gitu. Contoh soal misalnya saya punya kelemahan, saya nggak boleh ngelihat Pak Saleh gitu, misalnya gitu kan. Misalnya saya punya kelemahan, saya nggak boleh ngelihat Pak Saleh ada di mall-mall gitu. Jadi kelemahan saya langsung mau shopping gitu. Nah, kelemahannya Miss Ripka apa? Kelemahannya para netizen apa? Kita harus kenali dulu kelemahan diri kita pribadi gitu. Kalau kelemahan kita di wanita, kita jaga jarak sama wanita. Kalau kelemahan kita di pria yang lenje-lenje, kita kurangin. Bukan berarti kita musuhin atau menjauhi, enggak. Tetap berteman tapi kita kurangin gitu. Jaga jarak istilahnya gitu. Jadi jangan buka celah gitu. Sekalipun kita udah jaga sikap nih, tapi kita terus nih ada di komunitas yang kayak gitu, terus lama-lama itu akan berdampak kepada kita juga gitu. Karena firman Tuhan ya dan amin gitu, misalkan. Ada yang mau ditanya lagi gitu? Iya, kadang-kadang di tengah kesepian, kadang-kadang kan message masuk gitu kan. Jadi ibaratnya kita tahu nih dia suami orang gitu, tapi kita tetap WA. Nah itu jadi kita harus jaga hati seperti firman Tuhan katakan ya, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah kayak tadi Miss Ripka bilang, lagi dalam kesendirian, masuklah WhatsApp dari suami orang gitu kan. Terus kita juga lagi lonely, kita jawablah WhatsApp itu, langsung berkomunikasilah lanjut gitu kan. Nah itu harus jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena iblis itu ada di sekeliling kita gitu. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Saya ada dengar kata-kata yang sangat menarik ya, Miss Ripka ya, dari seorang hamba Tuhan. Beliau mengatakan begini, orang selingkuh nggak bangun tidur pagi-pagi, haleluya saya bangun tidur, saya hari ini saya mau selingkuh. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi selingkuh itu buka celah karena ada peluang, dan kita memberikan peluang gitu. Nggak mungkin. Dan saya juga ada satu ilustrasi,
selingkuh itu dosa nggak? Dosa kan? Nah, saya ada satu ilustrasi dosa itu saya ilustrasikan seperti seekor tikus ya guys. Tikus itu kalau kita perhatikan lubang sekecil apapun di rumah kita, kalau kepala tikus itu sudah masuk, maka tubuhnya yang segebuk apapun akan masuk, ya kan? Nah, dosa itu pun seperti begitu. Kalau di hati kita, di kehidupan kita, kita buka celah aja, di pikiran kita buka celah aja sedikit buat si iblis masuk, buat dosa itu masuk, maka dosa itu akan makin membesar gitu. Jadi jangan buka celah. Jangan pernah komunikasi dengan intens dengan pasangan orang lain. Kalau single dengan single beda jenis silakan. Mana tahu jodoh, ya kan? Mana tahu jadi cocok dengan intens chatting, totonya klik, cocok, silakan. Itu mungkin jodoh kalian. Tapi jangan pernah komunikasi intens, WhatsApp instan dengan pasangan orang lain ya. Mau pria mau wanita itu tidak boleh, dan itu benar berbahaya. Sekalipun anggaplah saya pintar jaga diri, saya tahulah batasan-batasan nggak ada. Itu bohong, itu bohongin diri sendiri ya guys. Jadi itu nggak ada hal yang kayak begitu, karena pada saat kita intens dengan orang, maka kita akan semakin merasa oh kayaknya kok klop gitu kan, apalagi kalau pasangan ya, misalnya lagi ribut sama pasangannya, terus dia lagi intens nih sama wanita lain atau sama pria lain, komunikasi itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi kamus untuk WhatsApp sama pasangan orang lain itu salah besar, tidak ada. Oke? Bagaimana Miss Ripka? Jadi nggak boleh sama pasangan orang lain, nggak boleh, jadi tetot gitu. Jadi puas. Jadi Miss Rika nggak boleh kalau lagi dalam kesendirian ada suami orang lain WhatsApp Miss Rika lalu dijawab gitu kan. Tapi kan bisa dong datang pertanyaan. Terus kalau lagi misalnya pasangannya itu pimpinan kantor misalnya kan, misalnya untuk mendiskusikan pekerjaan ya kan, boleh nggak? Kalau sebatas itu sesekali boleh, karena terbatas dengan pekerjaan. Kalau intens itu yang nggak boleh. Dari tadi kan saya yang katakan intens. Kalau sesekali kayak say hi, gimana kerjaan yang ini udah belum? Oh udah pak, gitu. Itu oke gitu kan. Nah itu kalau misalnya semua nggak boleh, nanti bos susah mengontak bawahannya gitu. Itu boleh banget. Tapi yang dari tadi saya katakan yang nggak boleh itu intens. Setiap hari. Terus kayak kadang mulainya juga dari pekerjaan misalnya kan, lama-lama jadi kayak yang lain-lain, hahaha, jadi dikerjain gitu. Jadi kita harus pintar-pintar bawa diri, seperti tadi Amsal 4 ayat 23, waspadalah. Oke? Cukup Miss Rika? Oke? Oke, jadi jaga hati, karena kita bukan manusia yang kebal ya kan, kita semua juga punya kelemahan. Kalau hal-hal yang intens dengan pasangan orang lain itu akan bahaya. Oke? Awalnya murni tapi tetap akan bahaya. Oke? Ya. Kan wanita nih. Betul. Ya kan? Nah, misalnya yang kayak kita chatting orangnya ganteng ya. Nah, iya kan? Jadi kan otomatis kan kita bisa itu. Iya kan? Betul. Jadi misalnya awalnya Miss Ripka misalnya udah tahu nih, oh dia suami orang gitu kan. Oke lah, cuman chatting sekedar ala kadarnya gitu kan. Tapi karena intens, terus kan namanya bukan pasangan, pasti saling mengalah ya kan, saling bagaimana, saling toleransi gitu kan. Jadi kayak oh kok dia baik sih sama saya gitu kan. Terus kayak apalagi Miss Ripka lagi dalam kesendirian, lonely, jadi meleleh lah hatinya gitu kan. Nah itu bahaya banget. Nah jatuh hatinya. Ya jadi berawalnya biasa saja, jadinya luar biasa. Oke guys, jadi hati-hati dalam bergaul, hati-hati di dalam berintens WhatsApp dengan pasangan orang lain, itu salah besar, baik di agama maupun di hukum, itu tetot. Oke? God bless you all.